Iya. Jadi beda kan. Akhirnya Betul. pun kamu juga nggak bisa kayak I feel you because you never been there gitu kan. Ya paling cuman ikutan kayak ngeliatin kamu stres, terus udah gitu kena dampak dari stresnya kamu. Iya betul. Ya kan? Tapi untungnya adalah Seperti gini. contohnya? Once kamu lagi mau ngegaji, kan aku lagi gajian. Bener ya? Enggak gitu sih. Enggak gitu. Selamat malam lovers, balik lagi sama kita Kayak El penyiar radio. and Nessa. Kayak penyiar radio dong, soalnya kan pasti mereka bakalan dengerin kita anyway. Terus? Ya. Maksudnya? Ya jadi dibuka lebih dengan cara yang hype aja. Enggak, itu cara lama gak sih? Ya walaupun sekarang malam gitu, aku tahu gitu. Penyiar radio lama. Ya aku tahu Radio sebenarnya ini malam. lawas. Ya udah sih gitu. Walaupun ini malam, kita pulang kerja juga, terus udah gitu kita bikin podcast tapi tetap Kamu hype. pulang kerja. Ya udah, apa sih? Ya udah, nggak usah ribut nyolot. Ya udah, oke. Kita kan mau bahas kerjaan. Ya justru karena ini. Ya, makanya. Kamu harus ngerti dong. Ngerti apa? Ya aku baru pulang kerja. Terus? Ya makanya ini kan. Nggak mau bikin. Ya makanya ini kan. Ini loh topik kali inilah Yaudah, yang bakal kita selesai bahas. nih. Oke, ya. sampai di sini. Sampai di sini podcast kita. Besok-besok nggak usah ditungguin lagi. Lanjut. Oke. Kita mau bahas dunianya kita terkait dengan tempat kita nyari cuan. Iya kan? Nggak cuan lah. Apa dong? Duit. Ya duit. Nyari cuan gak sih? Iya, cuan kan profit. Oh cuan kan untung ya? Ya oke. Ya tempat kita nyari duit lah. Bisa dibilang. Kebetulan kalau gua itu di area profesional. Which is as an employee. Karyawan. Ya sebutan singkat atau sebutan sederhananya budak corporate lah. Yoi. Atau corporate slave. Iya. Or something like that. Oke, sedangkan kalau kamu? Nggak kerja. Nggak kerja, terus ngapain dong kalau nggak kerja? Kan nyari duit. Aku yang nyari duit nantinya. Nggak perlu. Terus gimana? Ngepet aja. Ya itu oke. Yaudah nyalain lilinnya sekarang. Nggak mau juga. Orang nggak kerja. Oke. Nggak, aku di mana? Freelancer ya? Freelance. Entrepreneur Yalah, lah. Entrepreneur. Oke. Nah yang mau kita bahas kali ini tuh sebenarnya selalu back to our relationship sebenarnya. Gitu. Back to our relationship. Sebenarnya ngaruh gak sih Ngaruh lah. backgroundnya kita gitu. Satu as a professional, kemudian yang kedua sebagai entrepreneur ngaruh gak sih? Karena once balik lagi sebenarnya kita ngejalin hubungan. Ngaruh gak sih background kita yang itu sama hubungannya kita? Ngaruh. Ada dampak apa aja sih? Banyak. Iya gak? Oke. Kita banyak dampaknya? Banyak Banyak banget? banget. Kalau dampaknya banyak, keributannya banyak gak? Banyak. Oke. Di sini kita mau bahas keributannya, dampaknya. Iya. Kalau dari aku sih sebenarnya yang paling suka bikin aku kesel tuh soal ini sih. Gak bisa cerita stresnya aku jadi entrepreneur. Gak bisa cerita. Bukan gak bisa cerita, bisa cerita. Tapi kadang-kadang itu akan different sama, misalnya aku cerita sama temanku yang emang ngejalanin sama bisnis sama gitu ya. Itu karena gini. Kalau setiap orang yang berbisnis itu pasti pernah ngerasain yang namanya gak ada cash flow. Ada cash flow. Yang gini, yang mau gini kalau karyawan ya mau akhir bulan happy. Mau akhir bulan happy Iya. betul. Kalau entrepreneur mau akhir bulan stres. Karena bayar gaji. Karena harus bayar gaji. Nah, Iya, harus bayar gaji, cash flow harus bagus dong bulan itu. Oke. Nah, kalau cash flow-nya nggak bagus, Bayar apa dong tuh? Itu bayar apa? Bayarnya pakai apa? Iya. Bayarnya pakai apa? Oke, iya, Kadang-kadang iya. nggak tahu sampai tanggal, biasa kan gajian 27 28 ya, atau ada perusahaan juga yang di akhir 30-an atau gimana. Tapi pokoknya udah tanggal-tanggal 25 26 tuh stres. Nah, kalau misalnya karyawan kan enggak ya? Akhir-akhir bulan tuh kayak bentar lagi gajian Iya, gitu oke. ya. Yep. Kalau kita bentar lagi gajian. Bentar lagi ngegaji nih gue gitu. Oke. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya ngeceritain stresnya itu, karena stresnya itu nggak bisa diceritain. Stresnya sesimpel kayak gue bentar lagi gajian, cash flow gue lagi berkurang. Sesimpel itu kan. Tapi perasaannya yang kayak tiap hari, gimana nih ntar gajian tiap hari, gimana nih push omset gitu-gitu tuh yang deg-degan. Oke. Gitu. Oke. Sebenarnya kamu tuh bisa cerita sih sama aku
Bisa kok, bisa cerita kok. Aku tahu kok bisa cerita. Cuman emang aku nggak bisa ngerasainnya aja. Iya. Jadi beda kan. Akhirnya pun Betul. kamu juga nggak bisa kayak I feel you because you never been there gitu kan. Ya paling cuman ikutan kayak ngeliatin kamu stres, terus udah gitu kena dampak dari stresnya kamu. Iya betul. Ya kan. Tapi untungnya adalah Seperti gini. contohnya? Once kamu lagi mau ngegaji, kan aku lagi gajian. Bener ya. Enggak gitu sih. Kejebak gue. Iya. Dengerin Oke, semuanya oke. itu adalah komitmen dari. Kejebak dong gua. Oke. Ini bisa di-cut bagian ini. Enggak, itu tujuan aku bikin Jangan, podcast soal topik maksudnya. ini tuh itu sebenarnya. Oke, go out. Ya udah. Lanjut. Nah, kalau dari sisi kamu dong. Kalau dari sisi aku sebenarnya kalau itu kan ngomongin tentang stress level ya. Iya dari maksudnya dari aku apa Stresnya yang kamu ya. ngerasain dampaknya tuh paling ngerasain tuh apa gitu Nggak loh. bisa connect-nya di mana gitu Iya, kan. nggak Oke. bisa connect-nya Kalau di aku mana. tuh ngerasanya sebenarnya gini, once aku di dunia profesional, terus udah gitu pacaran sama kamu gitu kan, ngejalanin hubungan kamu di dunianya as a boss, bisa dibilang gitu. Iya. Kamu kan sebagai entrepreneur, kamu Leader. tuh bos, kamu leader. Even you're the owner gitu. Segala sesuatunya tuh kamu yang mutusin. Yes. Nah, kadang kalau misalnya di aku gitu as an employee gitu, yang perlu kita sadarin adalah kita tuh sebenarnya ya kita tuh ada di sini untuk kerja dan kita dibayar untuk itu. Ya. Gitu. Nah, sometimes sebenarnya kalau aku misalnya cerita gitu ya, misalnya cerita kayak oh iya aku harus kerjain ini nih, aku harus kerjain itu tuh gitu misalnya sampai dengan tengah malam atau misalnya pagi-pagi buta gitu dan lain sebagainya, aku harus meeting ini itu segala macem. Nah, aku tuh nyeritain ke kamu tuh bisa jawab kayak emang nggak bisa nanti aja ya? Atau misalnya ya nggak usah dikerjain terus kenapa gitu dan lain sebagainya. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang kayak titik tawarnya itu kan susah ya kalau misalnya kita sebagai employee, apalagi kita punya atasan, kita punya bos gitu. Kita punya bos, kita punya atasan, bayangannya adalah once kita mau nawar segala sesuatu tuh kayak ya memang benar-benar harus clear gitu. Kita nggak bisa nentuin waktunya kita sendiri. Sebenarnya lebih ke masalah pengaturan waktu kali ya. Pengaturan waktu, time management lah gitu. Ya. Kalau misalnya di entrepreneur kan dunianya kamu bisa tentuin kapan kamu mau nyari duit gitu istilahnya. Nah, kalau aku udah ditentukan kapan aku kerjanya sebenarnya gitu. Bahkan kadang overtime yes gitu karena responsible-nya nempel. Dibayar nggak overtime? Ya, dibayar. Overtime tuh dibayar. Pakai thank you. 1 T. Thank you. Ya enggak, tapi kadang-kadang kayak gitu sih yang kalau entrepreneur tuh waktunya banyak. Entrepreneur waktunya banyak. Ya, benar. tapi pikirannya 24 jam. Gak bisa tidur. Gak pernah benar-benar tenang gitu ya 24 jam. Tapi pilihannya, decisionnya dan semuanya memang ada di kita. Iya. Ya that's why stress levelnya juga pasti tinggi gitu kan. Nah kalau karyawan mungkin enggak ya. Tapi enggak juga lah. Ada juga kok karyawan yang mentalnya gak karyawan. Ada juga. Yang kayak nggak bisa tuh diatur-atur waktunya. Ya udah pokoknya gue mau masuk ke company ini, lo mau hire gue. Ya gue kerja 9 to 5 selesai. Iya itu satu. Atau ada juga yang gini, jangan atur waktu kerja gue. Yang penting ada resultnya. Result oriented gitu. Nah itu tapi posisi-posisi yang sudah bisa bargain seperti itu ya gitu loh. Iya ada benernya ada karena ada aku punya bukan teman, nggak ada, aku bener. punya teman juga dia CEO one of the. Inilah yang aku bilang kayak sebenarnya. Once aku ngobrol sama kamu kayak gini gitu, kamu bilang teman kamu balik lagi udah top level gitu misalnya. Iya. That's why makanya aku bilang kayak misalnya ngomongin bahkan even gini, bias bener for some position, for some roles bisa melakukan hal seperti itu. Tapi balik lagi kadang corporate culture tuh ngaruh. Ada juga tuh corporate yang sifatnya konvensional. Gue pengen kalau meeting nggak mau Zoom. Maunya ketemu langsung. Tapi akhirnya pas COVID mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Tapi ada juga yang tetap rese. Gue pengennya kalau meeting tetap maunya ketemuan karena nggak enak. Itu masih mau dikata sekarang zaman digital masih tetap ada juga orang-orang yang menggunakan segala sesuatunya pakai analog gitu istilahnya kayak gitulah. Aku suka analog. Bener. Iya. Aku suka analog film kamera. Well, anyway. Tapi emang kalau misalnya soal meeting enakan ketemu sih kadang-kadang.
Nah, Apalagi kalau ngelobi ya. yap, Kerjaan gue kan ngelobi. Oke, ya balik lagi sih sebenarnya kalau misalnya ke konteks hubungan kadang gini, yes I'm a professional worker gitu ya, sama kamu as an entrepreneur, waktu tuh jadi salah satu isu ya Ya, of di course. dalam satu hubungan gitu. Karena aku punya banyak waktu, kamu nggak punya waktu. Intinya gitu kan. Kurang lebih. Ya istilahnya kamu, well oke gini kayak misalnya kita mau liburan gitu. Nah ya udah gue tinggal minggu depan berangkat gitu Iya, kan. sedangkan gue Kamu cuti. kan mesti ngajuin cuti Ngajuin dulu cuti jauh-jauh lah. hari, terus tiba-tiba nih ya, the problem is gini kayak gini. Misalnya tiba-tiba aku misalnya ngajuin cuti nih, oh iya oke, misalnya Desember gue mau cuti. Pas Desember logikanya kayak, oh ya udah kan lu udah ngajuin cuti, bayangan kamu gitu. Tapi tiba-tiba seminggu sebelum atau misalnya 3 hari sebelum, bos aku atau misalnya atasan atau owner tiba-tiba minta meeting di situ. Rusuhnya kadang tuh bukan nggak bisa nolak, bukannya nggak nolak, cuman kayak Gak enak nolak, nggak? ya ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak sebenarnya enggak, orang lu belum cerita sampai habis. iya. Ngerti. Maksudnya kalau misalnya dibilang nggak enak nolak, takutnya dibilang kayak jadinya kayak nggak punya tanggung jawab. Terus udah gitu bisa dibawa embel-embel namanya ini tuh urgent. Itu tuh gaya. Ini tuh urgent gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya agak kalau misalnya for some company ya, yang kayak gitu-gitu masih works banget. Typical sisi ngancem lah gitu. Ya maksudnya bos ngomong apa harus ngikutin lah ya. Tipikalnya kayak gitu. Ya banyak sih yang kayak gitu. Even kayak gini, misalnya bosnya juga sebenarnya apa sih namanya, sebenarnya juga nggak penting-penting amat, cuman karena Dibikin dia penting. lagi moodnya mau gitu kan. Betul. Tapi sebagai karyawan mau nggak mau ya harus ngedengerin bos gitu kan ya. Benar. Ya. Jadi gimana dong? Ya itulah ya yang sebenarnya jadinya perspektifnya between kita gitu ya. Jadinya kayak suka sering banget nggak ketemu gitu. Apa yang aku lihat sama apa yang kamu lihat jadinya nggak ketemu. Itu yang pertama ya dari sisi waktu. Terus udah gitu dari sisi isu terkait dengan backgroundnya kita, ya kan. Nah kemudian ngomongin tentang apa lagi sih sebenarnya? Sama cara lihat sesuatu nggak sih? Cara lihat sesuatu. Cara lihat kerjaan gitu loh. Bener. Ya kan? Gimana? Cara lihat kerjaan. Maksudnya gimana nih maksudnya? Gimana sih lo? Maksudnya apa? Iya cara bener-bener tapi nggak tahu apa. Iya enggak maksudnya apa? Ya enggak, maksudnya cara lihat sesuatu kerjaan gitu loh. Kalau aku kan ngelihatnya ada bukan benefit ya. Ada benefit gak sih buat lo gitu? Oh. Kadang-kadang kayak aku suka kayak gitu kan. Benefit. Benefitnya buat gua apa nih gitu. Kalau iya kan, kalau pekerjaan kan kalau kita sebagai entrepreneur langsung dalam pekerjaannya tuh bisa dipilih kan. Projectnya bisa dipilih gitu loh. Terus ini beneficial gak sih buat perusahaan gua? Ini beneficial gak sih buat gua gitu-gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kamu kan beneficial gak beneficial mau gak mau harus dikerjain. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kamu ngerjain something yang gak penting tuh kayak apa sih dikerjain kayak gitu. Iya. Nah gitu itu kan. kadang kayak mau kita kasih pengertian kayak misalnya jangan kerjain yang ini dulu deh. Tapi kalau misalnya si bos atau misalnya si owner ngomong kayak gua pengennya dikerjain dulu yang ini. Then what? Ya know what sih. Jadinya kayak gitu kan. Ya. Know what tuh apa coba? Maksudnya nggak apa-apa sih. Ya udahlah gua Ya kerjain. tapi nggak apa-apa sih. Asal mentalnya kan jangan karyawan. Iya. Jangan punya mental karyawan gitu kan. Betul. Jadi itu tuh lovers ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang duduk sebagai karyawan, please besok lepasin mental karyawannya kalian. Jadi punya mental apa? Karyaners. Karyaners tuh apa? Karyawan entrepreneurs. Mental bos. Ya mental bos. Anjir sombong banget. Sombong banget. Mental orang kaya. Ya. Gak perlu gue digaji. Gak apa-apa besok gue dipecat. Oke, besok berarti aku berangkat ke kantor. Aku yang nunjuk supaya si owner sama bos aku. Besok libur. Oh iya, makanya itu dia. Makanya aku berani ngomong kayak gitu soalnya besok libur. Ya. Nah lanjut. Sebenarnya apalagi sih perbedaan yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari backgroundnya kita as an entrepreneur sama karyawan. Kalau karyawan itu, kalau aku ya mungkin ngelihatnya itu security. Kalau entrepreneur ngelihatnya mungkin opportunity. Iya betul. Bisa kayak gitu nggak sih? Bisa. Ya karena kalau aku ya ngelihatnya gini, karyawan tuh
mau resign itu mikir-mikir. Aduh perusahaannya bagus gak ya? Aduh gajinya oke gak ya? Aduh waktu kerjanya asik gak ya? Mungkin Teman-temannya lebih- ini gak ya? Itu dan lain sebagainya. Mungkin lebih risk taker kali ya, bukan opportunity ya. Iya makanya ngelihatnya tuh kesempatan. Terus dia berani ambil kesempatan. Kadang kalau misalnya mentalnya karyawan bukan mental gue nih ya. Aku ngomongin mental karyawan. Most of people itu ngelihatnya tuh lebih ke security dibandingkan opportunity-nya. Gitu. Jadi kayak bahkan even mau pindah, ngelihatnya adalah gue kalau mau pindah, gue mau levelnya lebih naik dari yang tempat gue sekarang. Terus kalau misalnya gue pindah, gajinya harus lebih gede. Pokoknya ngelihatnya tuh lebih ke. Tapi ya nggak sih, masa kamu mau pindah ke yang gajinya lebih rendah? Iya kan pura-puranya begitu, pura-puranya kenapa sih? Ya. Oh maksudnya misalnya kamu udah nggak happy nih di kantor ini, tapi karena tawaran lainnya tuh adalah gaji lebih rendah gitu ya, jelek. Berarti jelek dong karir lo kalau kayak gitu, nggak ada yang mau ngasih gaji lebih tinggi. Kenapa jadi ngejudge gua? Enggak, maksudnya ini kan kita berbicara umpamanya, ceritanya gitu kan. Yep. Terus kalau entrepreneur opportunity, makanya jadi aku kayak suka, ya udah mau resign aja. Ya. Gitu. Betul. Nah, sekarang ngomongin apa lagi? Ya kurang lebih kayak gitu lah. Ngomongin apa lagi? Masih ngomongin topik yang ini. Tuh kan topik ini tuh nggak terlalu menarik tuh nggak seru. Ya habis gimana? Mau nggak mau ya? Ya mau nggak mau lah sih. Cuman memang Ya ini udah, jadi salah satu solusinya aja, perbedaannya kita nggak sih? Iya memang iya. Perbedaan maksudnya gini, Solusi. yang pengen kita highlight di sini adalah menurutku yang pengen kita highlight di sini relationship pada saat kita punya background yang beda itu tuh membuat sebenarnya membuat kita punya banyak sudut pandang gitu ya. Satu, masalah waktu tadi udah kita bahas, masalah waktu kayak gitu, masalah cara berpikirnya kita gitu, ngelihat opportunity sama security kayak gitu. Terus udah gitu hal-hal simple, cara kerja aja udah beda. Kalau misalnya kita ngebangun podcast nih kayak sekarang nih, kita ngebangun podcast kayak gini, dari apa yang the way aku pengen bikin podcast sama the way kamu bikin podcast aja caranya ya udah beda. Ya kan? Iya, karena kalau misalnya aku kan prinsipnya nyemplung aja dulu ya. Nah sekarang pertanyaannya, seru nggak saat kamu punya hubungan sama orang yang istilahnya different world sama kamu? Enggak. Oke guys, paling kita akhirin aja podcast kita kali ini. I think this is enough for me and thank you for listening us. Nggak seru-seru, tapi maksudnya gini, seru-seru susah gampang sih sebenarnya. Ya. Karena kalau misalnya nggak inget sama nggak sadar background kamu tuh kayak gimana dan kamu orangnya seperti apa, ya pastinya jadi stres sendiri. Karena ini ya lebih ke pengennya sesuai dengan apa yang aku mau. Yap. Gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin sebenarnya kan kalau misalnya dalam hal ini kan kalau entrepreneur atau karakter aku kan sebenarnya lebih kayak ngedobrak kan. Like for example, gue pengen bikin ini nih, besokannya gue langsung bikin. Iya. Nggak mikir ini, nggak mikir itu. Iya, gitu kalau kan. aku Kebayang pengen kayak ini gitu. nih, kalau aku nih, aku pengen ini nih, besokannya gue kerja. Iya, terus lu kebanyakan mikir juga. Masalahnya itu. Nggak jadi. Terus dari gitu Bukan lu kebanyakan buat mikir, kebanyakan kerja. enggak, lu kebanyakan mikir, abis itu lu buat dulu presentasinya, podcast, konten, bikin Ya, habis tabel gimana? gitu ya, Itu forward. cara gua mikir, Iya, bener gak? iya ngerti. Ya, Nah makanya gue terus dari gitu kan gue yang kayak, ya elah udah besok lu rekaman dulu aja gitu kan. Lu rekaman dulu aja, yang penting nyemplung dulu gitu. Terus baru pas kamu rekaman, kamu baru sadar kan, oh kayak gini ya. Iya. Along the way gitu. Tapi ada bagusnya juga sih buat aku, kayak kadang-kadang kalau kamu sok-sok bikin presentasi dulu gitu kan, aku kayak oh ya berarti bener juga nih, mungkin ini buat ide-ide konten gitu-gitu segala macam kan. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih ya saling melengkapi sih. Saling melengkapi, betul. Dan aku ngelihatnya sebenarnya gini, yang paling seru dari punya hubungan yang seperti ini dengan background kamu entrepreneur dan aku profesional, sebenarnya once kita ngelakuin satu ideation itu jadi lebih tajam. Gitu. Ya karena angle-nya ada dua. Karena angle-nya ada Dan dua. dua yang opposite yang berbeda gitu. Security-nya aku bisa jagain, ya kan? Opportunity-nya kamu bisa lihat. Iya. Bisa dibilang kayak betul, gitu. Jadi iya. kita bisa lebih tajam. Once Iya. kalau misalnya kita mau bikin sesuatu, memang lebih lama sih. Ya daripada kalau aku sendiri. Betul. Ya. Dibandingin kamu sendiri kan kamu kepikiran apa, ini itu segala macam jalan. Nah, dengan adanya aku memang lebih lama tapi lebih matang. Mungkin anggap aja gitu, iyain gak sih? Iya. Kampret. Amin. Nah,
Iya betul. Tapi nggak tahu juga sih, belum pernah. Ini kan baru pertama ya kita cobain podcast ini ya. Ini project pertamanya kita. Ya tapi ya sebenarnya banyaknya aku yang lakuin sih. Iya. Ya karena kamu nggak punya waktu untuk ngelakuin itu. Ya kamu ngertiin aku gak sih? Ngertiin banget. Iya justru karena itu. Gila loh. Kamu ada kan untuk mau aku jabarin di sini pengertian aku? Mau? Gak berani jawab. Ya udah lanjut kesimpulannya, udah mau habis. Oke, kesimpulannya ya. Punya pasangan yang berbeda background, aku sendiri sih ngelihatnya happy. Nyesel gak? Hampir. Jawab yang benar. Gak aku close kalau gak benar. 3 jam di podcast. Hampir aku gak ambil opportunity ini. Ternyata. Emang iya? Enggak ambil. Bohong banget. Enggak maksudnya. Bohong. Ada juga makanya pengen aku goreng kenapa sih diem dulu gitu. Maksudku aku pengen goreng gitu. Bohong yang ngejar-ngejar. Iya. Minta kepastian, minta status. Ini beda, ini bahas beda. Emang bener gak? Cepet lanjut. Lu mah maksa, selalu kebiasaan. Kalau misalnya Sabri suruh maksa kayak gitu. Ya udah, oke. Ya kalau aku sih sendiri happy. Karena kenapa? Karena aku banyak belajar. Belajar, salah satu hal yang paling aku pelajarin adalah gini. Once kamu pengen melakukan sesuatu gitu ya, dari sisi bisnis ya aku ngelihatnya, karena kamu ngajarin aku banyak hal. Once kamu pengen ngelakuin sesuatu, just do it. Yes. Now or kayak never. Nike ya. Iya no. Kayak Nike ya benar. Ya nggak apa no never sih. Iya istilahnya iya. Lakuin sekarang gitu, jangan menunda. Lakuin aja dulu. Nyemplung aja dulu gitu. Terus udah gitu juga yes memang lumayan struggle during the time gitu ya istilahnya untuk kita adaptasi. Iya, sampai once sekarang. Kita pacaran sampai sekarang. Apalagi dari sisi waktu, pasti kalian semua lovers ya. Lu setiap gue ngomong lovers, lu pasti akan ketawa dan nutup. Lu kayak penyiar radio geli gitu gue. Penyiar radio lawas. Yang kayak zaman dulu gitu. Katanya kita mau nyebutnya lovers. Ya udah lanjut. Ya udah. Nah, sebenarnya quite challenging gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kalian dengerin ini, terus ternyata pasangan kalian tuh sama dunianya sama kalian, putusin. Cari yang baru. Cari yang beda. Yuk cari pasangan baru yuk kita. Terakhir dari aku ya. Yep. Kalau dari aku, kesenangan aku berpunya pasangan beda background terus deh gitu, kayak ngejalanin sama kamu satu sih. Apa tuh? Karena ketika aku pusing harus gajian nanti akhir bulan, kamu sudah bilang sama aku kamu akan transfer aku.